3, 2, 1, and rolling action. Halo semuanya, perkenalkan kami Taruna dari SMK Pelayaran Jakarta Raya, jurusan Nautika Kapal Niaga. Dan dalam video ini kami akan menjelaskan tentang materi pencegahan bayi tubrukan di laut yang diajarkan oleh Ibu Rini Megawati. Perkenalkan, nama saya Gabriel Romeo Samuel Butar-Butar, NIS saya 122089599, dan saya akan menjelaskan tentang aturan ke-13, yaitu situasi penyusulan. Oke, perkenalkan, nama saya Kisen Kakunsi, NIS 122089963. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan ke-14, yaitu situasi berhadapan. Perkenalkan, nama saya Justitian Grace Guevara Lengkong, NIS 122089962, dan di sini saya akan menjelaskan aturan 15 atau situasi bersilangan. Kita lanjutkan ke materinya. Check out. Oke, kita mulai dari aturan 13 tentang situasi penyusulan. Terdapat 4 poin yang kalian bisa lihat di layar. Tapi secara singkatnya, yang saya pahami adalah kapal dianggap sedang menyusul bagaimana mendekati kapal lain dari sektor tampak lebih dari 22,5 derajat di belakang arah melintangnya kapal, yakni tentang dalam kedudukan demikian sehingga terdapat kapal yang sedang disusulnya itu pada malam hari hanya kelihatan penerangan buritannya aja, tetapi tidak satupun lampu-lambungnya kelihatan. Secara singkatnya kayak gitu. Jadi mungkin dari yang lain ada pertanyaan, mungkin yang ada yang masih belum paham. Oke. Katanya kalau dalam penyusulan kita nggak bisa ngelihat lampu-lampu lambungnya. Kenapa tuh? Karena posisi kita tuh di belakang kapal, dimana hanya kelihatan penerangan buritan, sedangkan penerangan lambung itu ada di sisi samping kapal. Nah, itu gampangnya. Oke. Gimana? Ada yang lain? Oke. Nah, gimana kalau misalkan kapalnya itu ragu-ragu? Kalau ragu-ragu, jika kita dalam keadaan ingin menyusul kapal di depan dan kita ragu-ragu, kita harus menganggap bahwa keadaan itu nyata dan kita harus melakukan hal sampai kita bebas dari situasi penyusulan tersebut. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu aturan 14, situasi berhadapan. Di aturan ini terdapat 3 poin, bisa dilihat sendiri di sini. Saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami tentang aturan 14 ini. Jika 2 buah kapal tenaga bertemu pada haluan berlawanan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka masing-masing kapal harus merubah haluannya ke kanan sehingga akan berpas-pasan pada lambung kirinya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ya, gue mau nanya nih. Misal kita lagi situasi berhadapan, tapi saat mau passing berhadapan itu kapal tersebut tidak merubah haluannya sebagaimana semestinya dengan aturan ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tetap merubah haluannya ke kanan, karena kita harus menghindari terjadinya bahaya tubrukan. Ada lagi? Nah, dalam situasi berhadapan, kenapa kita harus merubah haluan kita ke kanan? Kenapa nggak ke kiri? Ya, karena kalau misalkan kita merubah haluan kita ke kiri, itu tandanya kita mempunyai komunikasi dengan kapal yang sedang berhadapan dengan kita. Jika kita tidak mempunyai komunikasi dengan kapal yang berhadapan dengan kita harus merubah haluan kita ke masing-masing dari kapal itu, merubah haluan kita ke kanan agar menghindari bahaya tubrukan. Oke, kita lanjut ke aturan 15, situasi bersilangan. Karena aturan ini pendek, kita bacain aja ya. Bila mana 2 buah kapal tenaga bersilangan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang di sebelah kanannya terdapat kapal lain harus menyimpang dan jika keadaan mengizinkan menghindari memotong di depan kapal lain itu. Syarat berlakunya aturan ini: 1. Keduanya kapal tenaga, 2. Adanya bahaya tubrukan, dan 3. Pada posisi silang. Nah, ada yang mau ditanya nggak? Gue punya pertanyaan nih. Gue dulu. Apa lu nih? Ya udah. Oke, Gabriel. Mau nanya. Ya. Maksudnya dari posisi silang itu kayak gimana ya? Jadi posisi silang itu kalau ada 2 kapal. Nah, 2 kapal nih. haluan kita itu saling bertemu. Oke. Jadi ada titik kita bisa nabrak gitu. Oh itu sih, oke.
Nah, aku mau nanya nih, Ya, kenapa nih? kapal mana yang harus mengambil tindakan menyimpang? Nah, kalau yang harus mengambil tindakan itu kapal yang melihat kapal lain di lambung kanannya. Jadi pas dia ngelihat kapal lain di kanan, dia harus cepet-cepet ambil tindakan. Oh, harus sadar diri ya. Iya, betul, sadar diri. Nah, ya udah, oke, sip. Oke. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam materi yang kami jelaskan, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Semoga materi yang kami jelaskan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian dan mudah dipahami. Oke, terima kasih. Udah. Oke.